Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih mau mempelajari bab-bab dalam agama. Di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan Al-Quran dari surat Al-Fajr. Oke, monggo kita sareng-sareng nggih. Kita mulai aja, kemudian nanti akan dijelaskan dari makna-makna apa yang ada pada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Baik, kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukup sampai situ aja dulu. Kita akan menerjemahkan dan mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini. Monggo diperhatikan ya. Yang pertama, surat ini adalah surat yang disebut dengan surat Al-Fajr. Waktu Fajr, yaitu waktu masuknya sholat subuh, itu Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu waktu Fajr adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan berupa waktu. Wal fajr, demi waktu Fajr. Walayalin ashr, dan juga demi malam yang 10. Malam yang 10 itu ditafsirkan para ulama berbagai macam tafsir. Di antaranya 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Juga ada yang menafsirkan 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi punya keutamaan sendiri, Bu. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga punya keutamaan. Dan juga kita sudah kenal 10 hari yang terakhir dari bulan apa? Ramadan. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini. Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat memberikan perhatian kepada kita untuk melihat apa-apa yang disumpahkan. Jadi kita memperhatikan apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Jadi witir itu ganjil. Witir artinya ganjil, lawannya asyaf'u, yaitu genap. Demi yang genap dan yang ganjil, Allah masih bersumpah. Wal laili idza yasr, dan demi malam apabila telah berlalu. Memang malam itu bisa berlalu ganti siang, siang berlalu ganti malam, dan itu berputar seterus. Siapa yang mengatur? Allah. Tidak ada orang yang bisa menahan itu. Coba lihat aja, kemampuan apapun tidak bisa menahan malam yang berlalu ganti siang, siang yang berlalu ganti malam, itu tidak ada. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa menahannya. Kalau merekayasa bisa dengan menyalakan api di waktu malam, di bagian tertentu nampak seperti waktu itu sudah mau terbit matahari, bisa rekayasa. Tapi hakikatnya tidak bisa. Kemudian hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat dipahami, diterima? Jadi sumpah Allah beberapa ya, wal fajr, walayalin ashr, wasyafi wal watr, walaili ashr. Apakah sumpah-sumpah ini bisa diterima? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekarang Allah bercerita tentang orang-orang terdahulu, bagaimana Allah memperbuat terhadap mereka untuk kita bisa mengambil pelajaran. Apakah kamu tidak melihat ya Muhammad, bagaimana Allah telah Rabbmu telah memberlakukan kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang padanya diutus nabi, nabinya nabi namanya Nabi Hud.
Nabi Hud itu berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang memiliki kekuatan. Mereka bisa memotong gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Bahkan mengangkat dengan tangan mereka sebagian batu-batu besar. Ini kaum Ad. Sampai mereka itu menganggap diri mereka itu paling kuat di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan karunia diberikan kepada kaum Ad, diutuslah Nabi Hud kepadanya untuk mengajak mereka bertakwa kepada Allah. Mengajak kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka sombong. Mereka tidak mau. Akhirnya diturunkan kepada mereka dalam kisah Al-Qur'an di tempat yang lain, yaitu diturunkan kepada mereka angin sorsor. Angin sorsor itu berlangsung selama kurang lebih 7 hari 8 malam. Wathamaniyata ayam. Ya, itu 8 malam. 8 hari 8 malam, yaitu mereka diangkat tubuhnya ke udara, kemudian dilepaskan dari udara, kemudian mereka itu seperti pohon korma yang tercabut dengan akarnya ketika didatangkan angin. Ya, mereka itu bergelimpangan dengan sebab apa? Dimatikan Allah lewat angin yang mengangkat mereka, kemudian dilemparkan tubuh mereka ke bumi. Ya. Zamaniyata ayam, ya, jadi sekitar 8 hari. Kemudian juga di sini disebutkan Iramadatil Imad. Ini ibu kota. Ibu kota yang ada pada kaum Iram, yaitu kaum Ad. Mereka punya tempat ibu kota. Ya. Disebutkan situ penduduk Iran, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Zaman dulu sudah ada ya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak dijadikan Allah bangunan itu hingga itu seperti di tempat-tempat daerah negeri yang lain. Jadi mereka memiliki tempat yang baik tidak dimiliki oleh negara atau negeri yang lain. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan terhadap kaum Tsamud yang mereka bisa memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Jadi kaum Tsamud ini kaum yang diutus padanya Nabi Saleh alaihissalam. Salah satu bentuk cobaan mereka agar mereka beribadah kepada Allah, agar tunduk kepada nabinya, yaitu mereka dilarang untuk menyentuh ya hewan yang sedang bunting. Mereka tidak boleh menyembelihnya, yaitu onta yang mereka tidak boleh menyembelihnya. Hanya larangannya itu saja. Tapi mereka kemudian fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya. Maka mereka kemudian diadab oleh Allah dengan diturunkan halilintar yang menyambar mereka, kemudian mereka mati bergelimpangan pula. Ini cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Rasulnya, itu mendapat hukuman. Dan di zaman dulu hukuman itu segera diturunkan oleh Allah. Sedangkan di zaman Nabi SAW kebanyakan ditunda agar kita itu diberi kesempatan bertobat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita berbuat dosa itu jarang kita langsung diberikan hukuman. Kita masih diberi ulur, waktu, kesempatan untuk bertobat, bahkan berkali-kali, bahkan bertahun-tahun mungkin. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan waktu untuk bertobat. Sedangkan umat-umat terdahulu kebanyakannya langsung diadab dan disaksikan oleh nabinya. Nah, ini hikmah. Jadi bertobat itu punya kesempatan bagi kita. Kemudian disebutkan di sini wa fir'auna dil autad, dan Fir'aun yang memiliki autad, kekuatan,
tasak, autat, memiliki kekuatan, disebutkan dalam sini memiliki bangunan yang besar, itu Fir'aun. Ya. Fir'aun itu hidupnya di daerah Mesir. Hidupnya di daerah Mesir, Pak. Dan Fir'aun itu sebenarnya nama-nama raja-raja di Mesir. Nah, ini Fir'aun yang keberapa? Saya belum melihat dalam sejarah Fir'aun yang keberapa, Raja Fir'aun yang keberapa. Kalau di dalam sejarah umum itu namanya Ramses. Ramses. Nah, ini dengan hikmah dari Allah, Allah menenggelamkan Fir'aun itu dengan bebala tentaranya itu di laut. Laut. Namanya Laut Merah. Ketika dia ingin mengejar Musa dan Bani Israel. Tetapi justru Allah menolong Musa dan Bani Israel membelah laut menjadi dua. Sehingga laut itu ada yang terbelah, kemudian jalannya itu tidak ada airnya. Yaitu yang dilalui oleh Bani Israel dan Musa. Tanpa ada airnya, dibelah. Sedangkan yang ada airnya itu ditimpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Selamatlah Musa dan pengikutnya ke tepi pantai. Dan Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya. Tetapi dengan hikmah Allah, Allah mengawetkan jasad Fir'aun. Sampai sekarang itu masih ada. Jasad Fir'aun itu masih ada, Pak. Nah, itu sebagai pelajaran Allah menunjukkan inilah manusia yang paling membangkang kepada perintah Allah. Bahkan dia mengaku sebagai Rob dari manusia ini. Ana Rabbukumul A'la. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Robmu yang paling tinggi. Ya. Tapi ini cerita tentang Fir'aun, ya Bu, Bapak-bapak. Kemudian disebutkan juga ayatnya setelahnya, alladzina taghaw fil bilad, yaitu yang berbuat sewenang-wenang di negeri-negeri, itu Fir'aun. Kemudian fa'aktsaru fihal fasad, dan kebanyakan mereka itu membuat kerusakan-kerusakan. Itu keadaan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka dengan adab. Dengan adab, yaitu disebutkan sauta adab, dengan cemeti adab. Ya, mengungkapkan tentang mereka diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad, dan sesungguhnya Rabbmu sungguh mengawasi semua perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kita itu diawasi oleh Allah. Jangan merasa bahwa diri kita itu tidak diawasi. Apapun yang kita perbuat, kecil atau besar, sedikit atau banyak, tersembunyi atau tampak, semuanya Allah tahu. Jadi nggak usah berbohong kepada Allah. Nah, maka juga nggak usah berbohong kepada manusia, karena dilarang pula. Kemudian ayat selanjutnya, fa'ammal insan, maka adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya, fa'akramahu, kemudian memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan nikmat padanya, dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, sungguh Allah itu telah memuliakanku. Itu manusia, manusia itu kalau sudah diberi kemuliaan, diberi nikmat, pasti berkata Tuanku telah memuliakanku. Kemudian Allah juga menyebutkan sifat yang lain. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun apabila manusia itu dicoba dan ditentukan atasnya rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Ya. Itu makna dari ayat ini. Yaitu namun apabila Tuhan mengujinya dengan membatasi rezekinya,
maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ini gimana ini? Harusnya seorang itu apa? Bersyukur dengan nikmat Allah. Kemudian Allah menyebutkan, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali kalian itu tidak memuliakan anak yatim, tidak memenuhi hak-hak anak yatim. Ya, anak yatim itu termasuk perkara yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Karena mereka memiliki hak terhadap kita dan kita memiliki kewajiban pada mereka untuk memuliakan anak-anak yatim, memberikan hak-haknya, memberi makan kepadanya, menolongnya, membantunya, itu hak anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amin miskin, dan tidak menganjurkan, mengajak anak yatim itu atau orang-orang miskin itu makan. Ya. Jadi memberi makan kepada orang miskin itu juga kewajiban kita, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Jadi orang Islam itu orang yang sebenarnya hidupnya sosial, tidak egois. Memberi makan orang miskin adalah anjuran. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian pun makan harta warisan itu ya dengan berlebihan, rakus. Di dalam ayat ini disebutkan berlebihan, itu dengan cara yang tidak halal atau tidak haram. Ya, makan barang halal dan haram dicampur. Ini termasuk makan barang yang diwariskan padanya. Kemudian disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian pun makan harta dengan cara yang rakus, ya berlebihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, Allah membuka ayat ini dengan bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan agar kita itu memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Setelahnya disampaikan itu cerita tentang orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala itu mengadab mereka, menyiksa mereka karena sebab apa? Ketidaktaatan mereka, maksiat mereka kepada Allah. Berarti kita jangan ikut-ikut, maksudnya. Jangan ikut-ikut perbuatan yang demikian. Kemudian juga setelah ini disebutkan tentang manusia itu ada yang ditobah, ada yang diberikan ujian, cobaan. Ujian cobaan itu diantaranya Allah memuliakannya dan memberikan nikmat padanya. Nah, ucapan dia sebenarnya dalam syariat itu ada ucapan yang paling baik. Allah telah memberikan kepadaku karunia, itu bagus. Keutamaan. Itu paling bagus. Karena kalau dibilang Allah telah memuliakanku, nanti kalau Allah tidak memberikan, dia bilang apa? Allah itu menghinaku, itu pasti. Tapi kalau mengatakan ini semua karena keutamaan karunia dari Allah, maka itu ucapan yang baik. Karena sedikit atau banyak, itu karena karunia Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat selanjutnya, adapun apabila orang itu dibatasi rezekinya, maka dia mengatakan Allah telah menghinaku. Apa yang harus kita katakan sebenarnya? Ini juga karunia dari Allah. Harus dia apa? Syukuri, cukup gitu. Karena manusia itu berbeda-beda dalam hal rezeki, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak sama persis rezeki yang diberikan pada kita. Ada yang perbedaannya itu antara langit dan bumi. Ada yang perbedaannya itu sedikit saja, betul. Tapi semua itu sudah Allah tentukan, sudah Allah berikan dengan hikmah Allah. Allah itu tidak mendolimi hamba-hambanya dalam memberikan sesuatu pada seseorang. Jadi Allah memberikan itu sudah jatahnya, dan Allah itu pasti mengetahui apa yang manfaat bagi orang tersebut. Kadang orang diberi banyak, Bu, itu justru sombong, bangga. Maka ini membinasakan orang itu karena kesombongan tadi. Kadang diberikan sedikit, itu justru dia itu menjadi orang yang baik, orang yang nerimo, orang yang tidak suka memakan harta orang lain.
Ya, itu kadang begitu. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan itu sudah ada jatahnya dan ada hikmahnya pada seorang. Maka seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminat ketika dia mengetahui tentang ilmu, masalah yang berkaitan dengan rezeki, maka terimalah pemberian Allah dengan ukuran yang Allah telah berikan. Nggih, Pak, nggih. Monggo-monggo. Jangan tasakhut, jangan murka, jangan memprotes pemberian Allah. Seharusnya kita menerima apa yang Allah berikan dan hanya mengatakan kalimat syukurnya, ini karunia yang Allah berikan padaku, maka aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya ada anjuran untuk memberikan hak kepada anak yatim. Nabi mengatakan, ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan saya dan orang yang mengkafil, yang dia itu memenuhi kebutuhan anak yatim, itu seperti aku dan orang tersebut di surga itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya dekat sekali. Di surga itu dekat sekali. Tetapi tidak menunjukkan di satu tempat karena jari telunjuk dan jari tengah itu memiliki perbedaan. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Berarti Nabi itu punya kedudukan lebih tinggi tetap karena dia seorang Nabi. Hanya menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemuliaan itu masuk surga. Ya Bapak, Ibu. Jadi orang yang menanggung anak yatim itu punya keutamaan. Jangan menganggap sepele. Kemudian larangan sekaligus untuk menyia-nyiakan hak anak-anak yatim, yaitu diantaranya tidak menganjur untuk memberikan makan anak yatim. Anak yatim itu apa ya Pak? Anak yatim itu definisinya nggih Bapak-bapak anak yatim nggih. Anak yatim itu anak yang masih kecil, belum balik, perempuan atau laki-laki, tetapi ayahnya telah meninggal dunia. Maka anak tadi disebut anak yatim. Itu anak perempuan atau laki-laki yang belum sampai balik. Dan orang tuanya, bapaknya telah meninggal. Itu namanya anak yatim. Nek panjenengan sudah dewasa kayak begini, ditinggal orang tua, itu bukan namanya anak yatim. Ya, anak biasa yang ditinggalkan oleh orang tua. Anak yatim itu anak yang belum balik tetapi bapaknya telah meninggal. Ya Bang Bu. Sedangkan kalimat yatim piatu itu bahasa Indonesia. Nah, Indonesia itu kan diulang-ulang ya Bu. Sayur, mayur. Pontang, panting. Maju, mundur. Nggih Pak. Seliwar, seliwir. Itu bahasa Indonesia nggih Bu. Enak diulang-ulang memang betul. Tapi makanya anak yatim itu ya yatim piatu itu maksudnya. Jadi ukurannya bapak karena bapak sing golek golek nafkah. Jadi kalau bapaknya meninggal, anaknya masih kecil belum balik, namanya anak anak yatim. Nggih Bu, Bapak-bapak. Jadi bahasa yatim piatu itu sebenarnya bahasa cara Indonesia. Sering mengulang-ulang kalimat. Mengulang kalimat dan itu dalam berbagai macam bahasa Indonesia ada. Kalau di binatang, para ulama menjelaskan kalau di binatang itu yang menjadi induknya itu justru betinanya. Jadi umpamanya pitik, ayam ya Bu. Ayam itu kan ketika menetes itu, kemudian keluar anak kecil kutuk gitu keluar nggih. Itu kan yang mencari makan siapa? Induke. Nah, induke. Kalau di binatang itu kalau induknya mati, anaknya masih kecil kutuk, itu namanya apa? Anak itu apa? Yatim. Bapaknya hanya pejantan tok, Pak. Binatang itu kan bapaknya penjantan tok, Pak. Habis penjantan wis tinggal. Ibune sing apa? Golek nafkah. Nah, kalau manusia aja ngono. Kalau manusia kewalik aja ngono. Aja jadi pejantan tok. Nanti ya tanggung jawab. Makanya kalau dia meninggal,
anaknya masih belum balik, namanya anak apa? Yatim, disandarkan kepada bapaknya. Ya, kenapa yatim? Karena bapaknya meninggal. Nah, makanya kita harus terbalik dengan sifat binatang. Karena kita bukan hewan, sehingga kita manusia yang mulia. Jadilah manusia yang baik. Laki-laki orang pejantan nggih. Jadi orang yang bertanggung jawab. Ngoten mawon Bapak-bapak Ibu-ibu, kisah dari apa yang telah disebutkan di sini dari kisah yang terdahulu dan sekaligus yang berkaitan dengan nikmat Allah yang kita dapatkan, maka kita mengatakan ini adalah karunia Allah dan aku harus bersyukur dari pemberian Allah yang sudah ada pada saya. Baik, monggo ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Monggo ada pertanyaan silakan. Baik, monggo. Pak Teddy. Umur yang membatasi kalau kita wajib mensantuni anak yatim, Pak Ustaz. Misalkan terkadang kan akil balik seseorang itu kan berbeda-beda, Pak Ustaz. Nah, itu gimana, ada nggak batasan umurnya? Ya, kalau batasan umur tidak ada. Kalau anak yatim itu memang orang tuanya meninggal, dia masih belum balik, insya Allah sampai setelah balik pun masih dianggap yatim oleh sebagian ulama karena dia tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah, maka diberikan santunan sampai dia punya kemampuan. Ya, jadi pengertian anak yatim itu memang meninggal sebelum dia balik. Tapi kalau dia berlangsung terus sampai dia balik, dia belum punya kemampuan, maka diberikan santunan padanya. Tidak mengapa. Diberikan santunan kepadanya. Monggo, dibantu maksudnya nggih, dibantu. Ya. Kira-kira umur berapa kalau yatim? Yatim itu pokoknya orang tuanya meninggal, dia masih kecil, belum balik. Balik itu biasanya ukuran syariat itu ada ukuran balik nggih. Kalau balik itu kan ukuran tanda-tanda pada seorang kalau dia tuh sudah dewasa atau belum. Di antaranya kalau laki-laki mimpi basah, Bu, Mbak nggih. Mimpi basah mboten ngertos nggih, Pak? Mboten. Ya ini ku mimpi keluar mani. Nah, itu berarti anak laki-laki itu sudah balik. Atau kalau perempuan itu sudah mens. Contoh nggih. Jadi sebelumnya enggak men, kemudian dia tumbuh, dia masuk badannya sudah men, berarti dia sudah balik. Atau tanda-tanda tertentu yang lain. Tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluan. Laki-laki maupun perempuan sama, itu sudah artinya balik diantaranya. Ini Pak, nggih. Atau tanda-tanda yang lainnya. Mungkin panjenengan sudah bisa mengerti apa maksudnya. Kemudian kalau seandainya pada orang tertentu tidak mendapatkan tanda-tanda itu, maka syariat juga membatasi umur. Umurnya itu batasnya 15 tahun. Batasnya 15 tahun. 15 tahun kalau orang itu tidak didapatkan tanda-tanda tadi, karena memang ada anak-anak yang tidak mimpi, bisa jadi nggih Pak. Juga bulu kemaluannya belum muncul mungkin. Maka untuk mengatakan dia itu sudah balik, umurnya 15 tahun. Umurnya berapa? 15 tahun. Itu ukuran syariah. Nih. Kenapa Pak dikatakan balik? Karena dengan balik itu akan terkumpul badannya hukum-hukum yang akan membebaninya. Kenapa ada istilah balik atau tidak balik? Karena yang sudah balik itu dia terkena pembebanan hukuman syariat. Artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Seperti sholat 5 waktu. Nah, sebelum balik mungkin bisa tinggalkan, tidak apa-apa karena dia tidak berdosa. Kalau dilatihankan bagus. Tapi kalau dia sudah balik, tinggalkan sholat, dia berdosa. Makanya ukuran balik itu betul diperhatikan, sehingga ada batasannya. Oke, begitu aja Pak Teddy. Monggo. Tadi masalah Nabi yang siapa tadi? Hud. Apa Nabi siapa? Nabi Soleh. Yang itu siapa? Yang apa? Musa, Nabi Musa. Bukan. Apa? Bisa membelah Membelah gunung itu Nabi Hud. Nabi Hud panggil. Hud.
Zaman Nabi Hud itu kaumnya kaum Ad. Lain nabi atau bagaimana? Nabi yang datang di kaumnya itu Nabi Hud namanya. Kaumnya namanya kaum Ad. Oh, sudah lama. Lama Pak, lama sekali itu. Zaman dulu. Cerita-cerita tentang Nabi dan kaumnya itu hanya untuk ambil pelajaran kita terhadap bagaimana orang-orang yang berdusta, mendustakan Allah itu pasti diadab langsung di saat itu. Tapi kalau sekarang kita itu ditunda terkadang. Diberi kesempatan. Diberi apa? Kesempatan untuk apa? Bertobat. Walaupun bertahun-tahun terkadang. Nih, monggo. Itu yang membelah Laut Merah. Nah, itu Musa. Nabi Musa. Nabi Musa dengan tongkatnya diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut. Setelah memukul laut, lautnya itu terbelah. Terbelah maksudnya ada banyu, ada yang nggak punya airnya Pak. Jadi kering. Sebelahnya kering, sebelahnya ada air. Yang kering ini tempat berjalannya Nabi Musa dan pasukannya. Yang ada di laut yang air itu, gelombang yang besar itu tenggelamkannya Firaun dan tentaranya. Itu tadi kok bilang Fir'aun itu sekarang masih hidup, jasadnya masih ada Pak. Jasadnya, bukan masih hidup, jasadnya. Meninggal kan orang dikubur Pak nggih. Dikubur itu kan jasadnya kadang hancur. Kalau Fir'aun itu tidak dikubur. Masih utuh. Jasadnya masih utuh. Di daerah Mesir, di daerah apa? Piramid. Apa piramida? Daerah peninggalan kerajaan Fir'aun apa namanya? Mesir, piramida ya. Atau nama lain apa tempatnya? Wujudnya itu Pak berupa peti, kemudian Fir'aun itu di dalamnya, belum hancur, padahal sudah ribuan tahun. Nah, mumi, ya di mumi. Mumi. Kalau bangunannya namanya bangunan piramida, ada 3 piramida, bangunan piramida itu nanti daerah situ ada petinya Fir'aun dan Fir'aun masih utuh. Masih besar tetap Pak. Jadi ukurannya itu seukuran Fir'aun yang masih hidup. Masih hidup itu. Dia masih hidup, ukuran itu Allah jadikan muminya itu sebesar yang masih waktu dia hidup. Masih utuh Pak. Jadi manusia zaman dulu. Iya, ribuan tahun yang lalu tidak dikubur, hanya di dalam peti, itu masih utuh. Hanya sudah tidak bisa bicara, hanya sudah tidak bisa bergerak, tapi masih utuh, tidak berbau. Seperti arca. Arca, Seperti arca. arca itu dari batu, dari besi, dari tembaga, tapi ini asli manusia. Iya Pak, asli manusia, jasadnya masih utuh. Hanya sudah tidak punya nafas. Sudah tidak bisa melihat, tapi jasadnya masih utuh, kayak mayit itu loh Pak nggih, mayit yang baru mati, nah itu kayak gitu. Tapi ribuan tahun, bukan 1-2 hari, ribuan tahun. Nah itu Allah menunjukkan kekuasaan Allah terhadap penciptaan. Allah bisa mengawetkan apa? Orang. Dan Allah menunjukkan inilah makhluk manusia yang termasuk paling membangkang di permukaan bumi ini. Orang Mesir dulunya, Fir'aun itu turunan orang Mesir. Jadi sekarang itu berada di Mesir pula, di daerah itu namanya piramida yang merupakan keajaiban dunia juga yang dimasukkan dalam keajaiban dunia. Ya. Monggo Bu, ada pertanyaan Bu? Oh. Sholat jamak? Iya. Oh. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, bolehkah sholat Jumat itu dijamak Pak Ustaz? Yang pertama, tayamum itu adalah kedudukannya menggantikan wudhu.
dan bahkan menggantikan mandi janabat kalau memang air tidak didapatkan. Maka karena kedudukannya menggantikan, yang menggantikan itu hukumnya sama dengan yang digantikan. Kalau air wudhu itu bisa dipakai untuk sholat dan dijamak sholatnya, maka orang yang bertayamum pun bisa dipakai untuk sholat dan menjamak sholat itu sendiri. Karena yang menggantikan itu hukumnya sama yang digantikan. Niku apa kaidah dalam hukum. Jadi tayamum seperti berwudu. Karena dia menggantikan apa nggih? Wudu. Maka hukumnya sama. Kalau wudu bisa sholat dan dijamakkan sholatnya, maka tayamum pun boleh mengendangkan untuk sholat dan menjamak apa? Sholat. Adapun, enggak, sama seperti hukumnya seperti berwudu. Jadi wudu itu kalau kita sekali wudu bisa untuk berkali-kali sholat. Selama tidak batal. Sama tayamum juga demikian. Iya, nggih. Ya sami, wudu yang nggih batal. Jadi kalau tayamum itu sekali tayamum, ya hukumnya seperti apa? Berwudu. Kenapa boleh tayamum? Karena tidak ada air. Maka dia menggantikan dengan tayamum. Hukumnya sama. Sekali tayamum, selama tidak batal, maka dia bisa menggunakan untuk sholat-sholat yang ada. Bahkan bukannya 1-2 kali sholat, mungkin waktu sholat bisa jadi duhur dia tayamum, kemudian di waktu asar juga belum ada air, ya, waktu masuk asar belum ada air dan dia belum batal dari tayamumnya, boleh dia sholat asar? Tidak. Tapi kalau sudah ada air, makanya dia sudah tayamum, dia sudah sholat duhur, dia sudah sholat setelah duhur, dia belum batal, tapi waktu masuk asar ternyata air sudah ada, maka gugurlah daripada tayamum, dia harus apa? Berwudu untuk sholat apa? Asar. Karena tayamum itu dipakai kalau tidak ada air. Di antaranya karena apa tayamum itu karena di antaranya karena tidak ada air di antaranya. Yang kedua, apakah sholat Jumat bisa dijamakan dengan sholat apa? Asar? Tidak. Sholat yang dijamakan itu sholat yang asalnya dia memiliki rakaat 4 atau 3 yang bisa dijamakkan, ya. Seperti sholat maghrib dan isya itu bisa dijamakkan. Sholat duhur dan asar itu bisa dijamakkan. Itu saja. Isya dan subuh nggak bisa, nggak boleh. Nanti sudah jamakkan. Maka sholat Jumat itu 2 rakaat tidak boleh dijamakkan dengan sholat apa? Asar, nggak boleh. Maka bagaimana orang yang musafir, kan yang boleh dijamakkan itu diantaranya orang yang apa? Musafir mamanya. Dia meniatkan sholat duhur gak apa-apa ketika Jumatan, karena dia dalam safar, dia kan tidak diwajibkan sholat Jumat. Dia diwajibkan sholat duhur tetap, tapi boleh dikosor 2 rakaat. Maka dia sholat bersama imam, niatnya sholat apa? Duhur. Setelah itu dia berdiri, dia jamak dengan sholat apa? Sholat asar. Iya, niat boleh. Nah, karena orang-orang yang safar itu dia itu tidak wajib sholat Jumat, yang wajib tetap sholat apa? Duhur, boleh dikosor 2 rakaat. Maka ketika orang sholat Jumat 2 rakaat, dia niat sholat duhur kosor. Nah, setelah itu salam, dia berdiri menjamak dengan sholat apa? Asar, boleh. Monggo Pak. Nggih, monggo. Untuk menyemangati untuk datang ke majelis taklim itu keutamanya apa? Keutamanya Masya Allah ya. Ilmu itu keutamanya banyak sekali. Disebutkan dalam ada yang bilang kalau dulu itu di orang pasar saja disuruh masjid itu maksudnya apa? Iya, kalau dulu di zaman khalifah seperti Khalifah Utsman bin Affan, itu orang disuruh untuk ke masjid, ya. Meninggalkan apa? Perdagangan mereka kalau sudah masuk waktu sholat. Dan di beberapa kesempatan juga untuk datang ke majelis ilmu. Nah, keutamaan dari Nabi SAW tentang orang yang mendatangi majelis ilmu itu diantaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
thariqan ilal jannah. Di antaranya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan maksud dengan menempuh jalan itu mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Berarti kalau kita sekarang menempuh suatu jalan ke masjid dalam rangka apa Bang? Mencari ilmu, maka Allah menjadikan jalan itu sebagai kemudahan untuk masuk apa? Jalan ke surga. Itu salah satunya nggih. Kemudian yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari kalian orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Berarti derajat itu diangkat karena ada keimanan dan apa? Dan ilmu. Berarti kalau orang itu punya ilmu, berarti apa sebelumnya? Ya dia belajar ilmu ya Pak. Pasti belajar ilmu kan? Nah, orang yang belajar ilmu itu diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama Pak terutama. Kalau di sini ilmu agama terutama. Kalau ilmu dunia hukumnya apa? Mubah saja, sunat saja. Yang wajib itu belajar ilmu agama. Enggih. Sekalipun yang diajar nggak mau Pak Ustaz. Sekalipun yang diajar Nggak mau. Misalnya kan saya ngajar masjid tapi nggak mau tetap apakah dapat juga? enggak, kalau enggak mau ya enggak dapat. Mas orang enggak mau kok dikasih piye? Enak wae. Nah, orang diajar enggak gelem mau dapat pahala orang berilmu enggak, kecuali dia mengatakan saya masih ada halangan, insya Allah saya nanti kalau ada kesempatan saya datang. Nah, insya Allah niatnya sudah diterima sebagai orang yang mencari ilmu. Tapi kalau nggak mau benar-benar ya nggak dikasih orang yang menolak mempelajari ilmu. Maksudnya yang ngajak itu loh Pak. Oh yang ngajak, iya yang ngajak dapat pahala mengajak kebaikan kepada ilmu, dia dapat pahala. Ya. Ngajak nggak gelem sama, orang yang ngajak pun dapat pahala karena dia telah mengajak kepada kebaikan, yaitu untuk mempelajari ilmu. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Nah, siapa yang menunjukkan kebaikan maka pahalanya seperti orang yang apa? Yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, sudah. Jadi mengajak itu sudah mendapatkan pahala itu sendiri dari kebaikan. Tapi monggo sudah selesai nggih? Sampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.